Tujuan kita berpuasa itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya orang yang bertakwa itu? Nah, di dalam Al-Baqarah kita temukan di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Artinya, bersegeralah kita, berserempetlah kita, tergopoh-gopohlah kita, becat-becat kita menuju ampunan Allah. Yang kalau kita sudah diampuni oleh Allah, akan diberikan kepada kita surga. Surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa tandanya orang yang bertakwa itu? Yang pertama adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka menginfakkan hartanya baik pada saat sempit maupun pada saat lapang. Ini ciri orang yang takwa. Ketika dia miskin, dia senang menyumbang. Ketika dia kaya, lebih senang lagi menyumbang, bersedekah, berinfak. Wal kaziminal ghaiza, dan menahan rasa marahnya. Dia orang yang muttaqin itu sabar. Dia sesekali marah, tapi tidak setiap saat marah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan sesama manusianya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi kita itu pada suatu hari akan menjadi khatib Idul Fitri di Madinah, di lapangan. Begitu mau naik mimbarnya, tiba-tiba beliau mengatakan amin, amin, amin. 3 kali beliau mengatakan amin. Lalu melaksanakan tugas sebagai khatib, memberikan khutbah pada Idul Fitri itu. Turun dari mimbar, selesai melaksanakan tugas sebagai khatib itu, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi tadi ketika engkau sebelum naik mimbar itu mengucapkan amin 3 kali? Nabi kita itu menjawab, Jibril datang kepadaku ya Abu Bakar, mengajakku berdoa. Coba Bapak Ibu, Jibril itu penghulu dari segala nabi, segala malaikat. Nabi kita itu adalah penghulu dari segala nabi. Kalau penghulu segala malaikat berdoa, diaminkan oleh penghulu dari segala nabi, kira-kira dikabulkan enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah, luar biasa. Doa apa Jibril yang pertama yang diaminkan oleh Nabi itu? Allahumma ya Allah, jangan kau beri pahala puasa, jangan kau ampuni dosa seseorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Itu doa Jibril. Yang kedua, Allahumma ya Allah, jangan kau berikan pahala puasa, jangan kau ampuni dosa seorang istri yang tidak memaafkan suaminya, dan seorang suami yang tidak memaafkan istrinya. Kita kan kalau hari raya salaman sudah selesai, 0-0 kan? Coba pelunggu kita lihat zaman Pak Harto tuh, zaman Pak Harto tuh duduk sini, mertuanya duduk, Pak Harto tuh salaman dari bawah musuh. Sungkem, lama sungkem. Pak Harto itu duduk di kursi sebelahnya, istrinya datang sungkem. Terus anaknya yang sulung datang sini, sungkem. Begitu, berdenang yang mana? Kalau kita kan dia sampai lewat, hai, selesai, hai, 0-0, besok kita buat lagi. Benar, diajar kita tata krama seperti itu. Sungkem, lama prosesinya tuh. Oh ampun, maaf, macam-macam lah omongannya, saling memaafkan. Yang ketiga, doa Jibril itu adalah Allahumma ya Allah, jangan kau berikan pahala puasa, jangan kau ampuni dosa seorang muslim yang tidak memaafkan kesalahan sesama muslimnya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Ghafurur Rahim. Kenapa kita manusia sering mengatakan tidak ada maaf bagimu, kan begitu. Jadi 3 itu doa Rasulullah, diaminkan oleh Rasulullah, doanya doa Jibril alaihissalam. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka kepada orang yang baik. Baik apanya? Perbuatannya baik, omongannya baik, akhlak perilakunya baik, tata keramanya baik. Itu namanya muhsinin. Muhsin
Saya aran Muhsin teh, aran Muhsin. Pasti aran Muhsan, aran Husain, aran Hasan, aran Husni, aran Hasni, semua sama artinya itu baik. Terdiri dari kata ha, sin dengan nun. Hasan, Husain, Husni, ya, itulah. Ya. Muhsinin, orang yang baik. Tapi kadang-kadang ada namanya Muhsin, itu kelakuannya nggak baik. Ya, ada namanya Hasan. Hasan itu artinya orang yang baik, orang yang sholat. Lalu kerjanya minum tuak. Ya, kebalik pula searahnya keberatan naran kadang-kadang. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang menjadi takwa itu adalah orang yang ketika dia berbuat salah, hilaf dan dosa, segera dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak lain bisa mengampuni dosa itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ciri-ciri orang yang bertakwa yang di dalam surat Al-Baqarah 183 kita berpuasa itu disebutkan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pada bagian yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang muttaqin juga, bertakwa juga. Apa ciri orang yang bertakwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu, itu orang yang percaya kepada hal yang gaib. Kita bisa melihat Allah? Nggak bisa, kan gaib nih. Pernahkah ibu, pernahkah bapak melihat malaikat? Nggak pernah, itu gaib. Pernah kita melihat setan? Nggak pernah. Kita yakin ada, percaya ada siksa kubur? Yakin. Yakinkah kita ada surga? Yakin. Yakinkah kita ada neraka? Itu gaib semua. Apa manfaatnya ketika kita percaya kepada yang gaib? Malaikat contohnya ya. Kita percaya kepada malaikat. Ada malaikat. Dua malaikat selalu menemani kita. Namanya Raqib sebelah kanan, Atid sebelah kiri. Raqib mencatat yang baik. Malam ini Pak Ihsan, ya Pak Ihsan ada kan baik sholat kan? Ihsan, Ha, Sin, Nun, sama dengan Husain itu. Ihsan, Ahsun, macam-macam. Ahsan, ada kepala desa saya namanya Ahsan. Pada mana artinya? Ada artinya Hasan, baik-baik. Nah, apa baru ceritanya? Yakin pada yang gaib. Ya. Malaikat mencatat malam ini kita ada di sini. Dicatat oleh malaikat Raqib. Mulai liman maghrib, bapak itu, anak itu, ibu itu ada di masjid, pahala dicatat oleh malaikat yang kanan. Malaikat yang kiri yang mencatat yang buruk-buruk, perei, libur dia, kadang itu berada di masjid. Mungkin balas setelah kita keluar dari sini, ada macam-macam pegawaian kita, baru dia mencatat di sebelah kiri ini. CCTV-nya Allah itu lebih tajam daripada CCTV yang ada di dunia ini. Rekaman tuh rekaman itu bisa awet sampai puluhan tahun. Kalau kita tidak hapus dia tetap ada, itu namanya rekaman CCTV. Tuku-tuku sak beli-beli ada CCTV-nya, kantor ada CCTV-nya, semua untuk memonitor apa yang terjadi di dalam tempat itu. CCTV-nya Allah lebih besar, lebih mahal dibandingkan dengan itu. Akan diputar nanti di yaumil mahsyar. Oh, malam ini malam Rabu ini antara maghrib isya kita ada di sini. Di CCTV kita dengan itu direkam ngantuk-ngantuk. Terekam juga nanti, ditayangkan nanti di padang mahsyar. Oh, saya hadir dulu meskipun ngantuk-ngantuk. Katanya begitu. Itulah CCTV-nya Allah, akan dibuka nanti ketika kita dihadiri di padang mahsyar. Mulut ditutup, tangan berbicara, mata berbicara, telinga berbicara, kaki semua berbicara. CCTV-nya Allah sebagai saksi. Itu manfaat kita percaya kepada hal yang gaib. Dengan demikian kita berakhlak baik, berperilaku baik. Semua yang kita lakukan itu yang baik-baik. Karena apa? Kita yakin semua perbuatan itu dicatat oleh malaikat dan akan kita bertanggungjawabkan kelak ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Percaya kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan salat. Bapak Ibu, rukun Islam itu berapa? 5. Coba
Coba botol yang kecil itu di minta tolong ya. Minta tolong ya. Kalau ini berat kalau Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Waman, siapa yang melaksanakannya maka dia mendirikan sendi-sendi agama. Waman taraka faqad hadama din, siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan sendi-sendi agama. Islam itu 5 rukunnya, syahadat, salat, apa dulu? Zakat, puasa, haji. Ini sendi kehidupan. Kalau dipegang oleh 5 rukun Islam ini, maka dia akan kokoh. Kuat nggih? Kuat. Paling akhir apa? Haji. Haji ini semua orang harus haji? Ya, yang mampu yang haji. Pelungguh sekarang mendaftar 25 juta di bank, lalu lapor ke Kementerian Agama, dapat kuotanya telung dasar tahun yang akan datang baru berangkat ke Lombok Timur. Yang berangkat tahun ini daftarnya tahun 2008 kalau tidak salah, 2010, 2011 mendaftarnya. 10 tahun yang lalu mereka mendaftar, baru sekarang berangkat. Ada orang tidak haji meskipun dia Islam, tidak ada masalah. Tiang agamanya tetap kokoh dipegang. Puasa itu bagi yang sakit boleh tidak puasa nih. Ibu-ibu yang nifas, yang haid boleh tidak puasa? Boleh. Orang yang musafir boleh tidak puasa? Boleh. Yang harus puasa adalah orang yang memenuhi persyaratan untuk puasa. Nah, lepas juga ini tidak apa-apa juga, lepas. Yang ketiganya apa? Zakat. Zakat itu bagi orang yang mampu atau orang miskin? Yang mampu. Yang mampu yang berzakat. Kalau tidak mampu ya tidak berzakat. Jadi banyak orang Islam meskipun dia Islam tidak haji, tidak puasa Ramadan, tidak zakat. Tapi kalau yang kedua ini Bapak Ibu lepas, jatuh apa tidak botol ini? Lepas nah. Lepas. Artinya siapa yang tidak sholat nomor 2 ini, dia melepas agamanya, meruntuhkan sendi-sendi agamanya. Haji boleh tidak kita lakukan. Puasa Ramadan boleh bagi orang yang sedang berhalangan kita melakukan. Zakat juga boleh bagi yang tidak mampu. Tapi yang namanya sholat ini tidak bisa, harus dilakukan. Itulah makanya Rasulullah disabdakan di situ, siapa yang tidak sholat merontokkan, merobohkan sendi-sendi agamanya. Apa isinya nih Bu? Baik. Lamun beli di warung pirajina 5.000. Lamun beli di Alfamart pirajina 6.000, 6.000 lah. Lamun beli di terminal bis pirajina 10.000. Lamun beli di terminal pesawat pirajina 20.000. Lamun beli di dalam pesawat pirajina 20. selain 1.000, 50.000. Beda gini nggih. Ketika kita berada di padang pasir, tandus, panas terik matahari, kita butuh minum tapi tidak ada air. Lalu ada orang menjual 1 botol air kepada kita. Pirajina. Pirajina ku beli ya. Tidak terbatas nilainya, kita beli ya karena ini sumber kehidupan kita. Apa bedanya dengan sholat Bapak Ibu? Kita bangun masjid ini baik-baik, besar, supaya ada tempat kita sholat. Kalau penunggu sholat di rumah sendiri, karena sakit mau, sholat di rumah, bapaknya jadi imam, anaknya jadi makmum, istrinya jadi makmum, lipat 1 itu menjadi 27. Kalau penunggu sholat berjamaah di sini, sak pitu likurno ditambah 10 kali, jadi pira? Satak pitu puluh. Kalau penunggu sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi di Madinah, 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat di tempat lain. Coba Pak Camat, lebih baik HP, coba dihitung kita coba. 1000 rakaat, kira kali rakaat sembahyang sejauh. Itu olah tinggi. Nah, coba 1000 rakaat di Madinah itu dibagi 17. Nah, 1000 dibagi 17 kira jelo itu. 1000 dibagi 17. Berapa? 58. Apa? 1 kali pelungguh sholat, serakaat pelungguh sembahyang di Masjid Nabawi sama dengan 58 hari kita sholat di tempat lain, termasuk di masjid ini.
Lebih-lebih lagi, 1 rakaat kita sholat di Masjidil Haram di depan Ka'bah itu dinilai oleh Allah 100.000 rakaat di tempat yang lain. Coba 100.000 dibagi 17 kira 580 hari, 1 tahun setengah. 1 rakaat itu Bapak Ibu, 1 rakaat di Masjidil Haram di depan Ka'bah itu sama dengan kita sholat 1,5 tahun di tempat lain. Ya Allah, ya apa bedanya dengan ini? Ya, beli di Alfamart beda, Cina, beli di sana beda, beli di pesawat harganya beda. Nah, sama dengan sholat kita itu tergantung di mana kita melaksanakannya. Waqimus sholat, mendirikan sholat. Karena itu, tidak pada senang-senang sembahyang mesa-mesa. Sembahyanglah berjamaah. Di kantor kita ada musola, sholatlah di musola berjamaah. Di kantor kita ada masjid, sholatlah di masjid. Dulu ketika yang dilantik tanggal 27 September 2018, saya belum menandatangani surat apapun. Yang pertama yang tanda tangani adalah surat edaran. Surat edaran itu antara berisi di situ adalah berhenti melaksanakan aktivitas keduniawian, segera ambil wudhu dan sholat ketika sudah azan. Itu bunyinya menghimbau kepada kita, karena sholat ini tiang agama. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Katanya alif lam mim yang kita baca waktu zikir itu kan begitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masjid ini lama jadinya karena yunfiqunnya kurang. Ya. Masjid mana saja menginfakkan sebagian harta kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena itu jika kita ingin cepat jadi masjid ini, ya banyak-banyaklah yunfikun itu, berinfak itu, beramal itu. Masya Allah, bayangkan Bapak Ibu nyumbang 1 sak semen di masjid ini, seumur dunia masjid ini ada, pahalanya mengalir terus menerus kepada kita. Apalagi kalau 100 sak nyumbangnya, apalagi kalau sekian juta nyumbangnya. Kenapa kita di luar negeri bersedekah itu kok bahasa moa? Dermawan, terutama sekali di Mekah. Di Mekah itu kursnya Bapak Ibu sekalian, 1 real Mekah itu 1 real Saudi itu sama dengan 4.000 rupiah uang kita. Di mana dengan bersedekah 1 real di Saudi minimal 5 real, 10 real. Kalau office boy yang membersihkan kamar kita seperti kita berikan dia 10 real, atau berkemi ya, kalau berkemi emosinya itu jelek. Tapi kalau belikan dia 20 real, baru dia senyum. Belikan dia 50 real, baru yang kita minta, apapun yang kita minta pasti ada. Itu dermawannya kita di sana. 5 real, 5 kali 4 kira 20.000 sekali kita bersedekah. 10 real berarti 40.000 sekali kita bersedekah. 100 real berarti 400.000 kita sekali bersedekah. Di Saudi, pernahkah kita bersedekah 400.000 kepada seseorang yang meminta kepada di tengah jalan? Ya jarang. Ini kadang-kadang ke masjid ada keping sak warna beano di dompetna nu, terus sak benda logam sak siu nu, sak 2.000 nu, sak 20.000 nu. Begitu juga kita harap masuk surga dengan modal 20.000 berharap masuk surga. Harusnya lebih dari itu. Nggih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Dengan hari akhirat itu kita yakin adanya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Sudah bisa. Halal bil halal kita malam hari ini intinya adalah kita berikhtiar menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cirinya sudah yang sebutkan tadi. Wasari'u alif lam mim, 2 judul itu tanda-tanda orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, mudah-mudahan kita bisa memaafkan satu dengan lain kita, mudah-mudahan Allah memaafkan dosa salah khilaf kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا يا الله فإنك خير الحافظين. اللهم ارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين. اللهم اغفر لنا فإنك أنت الله غفور رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا جبار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.